semuanya, balik lagi bersama saya Nur Hidayah, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan FKIP ULM. Pada video kali ini, kita akan membahas hasil analisis artikel lagi nih. Artikel kali ini berjudul Educational Innovation from Around the World. Tonton sampai habis ya. Pertama, pada bagian pendahuluan, artikel ini menekankan bahwa pendidikan saat ini sedang berada di titik perubahan yang cukup besar. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan juga tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks. Artinya, sistem pendidikan yang selama ini digunakan sebenarnya masih relevan, tetapi sudah mulai terasa kurang cukup untuk menjawab perkembangan zaman. Karena itu, inovasi pendidikan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebagai suatu kebutuhan. Menariknya, penulis juga menjelaskan bahwa sebuah inovasi itu tidak harus selalu besar atau revolusioner. Justru, perubahan kecil yang dilakukan namun secara bertahap dan sesuai dengan konteks juga bisa memberikan dampak yang signifikan. Masuk ke bagian isi artikel, ada beberapa poin penting yang dibahas. Yang pertama adalah perubahan dalam metode pembelajaran. Dulu, pembelajaran itu cenderung berpusat pada guru, tapi sekarang mulai bergeser menjadi lebih aktif dan partisipatif. Siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga diajak untuk berpikir, berdiskusi, dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Selain itu, pendidikan juga tidak hanya berfokus pada aspek knowing atau pengetahuan, tapi juga pada aspek doing and being, yaitu kemampuan praktik dan pembentukan karakter. Poin kedua adalah peran teknologi dalam pendidikan. Teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel karena materi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, jika kita lihat secara kritis, penggunaan teknologi tidak selalu berjalan dengan mulus. Masih banyak tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kesiapan guru. Kalau hal ini tidak diperhatikan, justru dapat menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan. Selanjutnya, artikel juga membahas tentang pendidikan inklusif. Ini penting karena inovasi pendidikan tidak hanya berfokus pada soal teknologi saja, tetapi juga tentang keadilan akses. Masih banyak siswa, terutama yang memiliki disabilitas, yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu, sistem pendidikan harus dirancang agar bisa menjangkau semua kalangan. Dan di sini, peran masyarakat juga sangat penting. Kemudian, ada juga pembahasan tentang inovasi dalam penilaian. Sistem penilaian yang hanya berbasis ujian dianggap kurang mampu untuk mengukur kemampuan berpikir tinggi siswa. Maka dari itu, perlu adanya penilaian yang lebih variatif dan sesuai dengan cara belajar yang baru. Selain itu, peran guru juga sangat ditekankan. Guru sekarang tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi, kualitas guru menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan inovasi pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis. Menurut saya, artikel ini sudah cukup baik dalam memberikan gambaran besar tentang inovasi pendidikan secara global. Penulis berhasil menunjukkan bahwa semua aspek dalam pendidikan itu saling berkaitan, seperti metode, teknologi, guru, serta kebijakan. Namun, di sisi lain, artikel ini masih cenderung deskriptif, artinya lebih banyak menjelaskan apa yang sedang terjadi, tapi belum terlalu dalam membahas apakah inovasi tersebut benar-benar efektif di lapangan. Selain itu, artikel ini juga terlihat cukup optimis terhadap teknologi. Padahal dalam kenyataannya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan teknologi dan kesiapan sumber daya manusianya. Hal penting yang bisa kita ambil adalah bahwa inovasi pendidikan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Semua komponen saling berhubungan, jadi perubahan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada satu aspek saja.
Sebagai kesimpulan, inovasi pendidikan memang tidak bisa kita hindari pada era sekarang. Tapi, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada teknologi saja atau ide baru, melainkan juga pada kesiapan sistem secara keseluruhan. Jadi, inovasi pendidikan bukan hanya tentang hal baru, tetapi tentang bagaimana menciptakan sistem yang benar-benar relevan, adil, dan mampu menjawab semua kebutuhan peserta didik di masa sekarang dan masa depan. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf, dan dadah!